Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Aan Hanif Abdillah, yang kedua Nurma Yunta Azmi, yang ketiga Siti Nurul Jannah, yang keempat Nurul Sania, dan yang terakhir yang kelima yaitu Binti Azizatul Kusna. Kelompok kami akan menjelaskan tentang mengembangkan kompetensi teacherpreneurship untuk meningkatkan prestasi kerja guru, yang terdiri dari technical skill, conceptual skill, human skill, pengembangan kompetensi guru dalam berwirausaha, dan efektivitas teacherpreneurship dalam pengembangan karir dan relasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang technical skill. Menurut William R. Terry, keterampilan teknis atau technical skill merupakan keahlian yang memerlukan pengetahuan, metode, proses prosedur, dan teknik khusus yang berkaitan dengan tugas. Di antaranya, yang termasuk keterampilan teknis adalah kemampuan menyusun laporan dan program pembelajaran. Technical skill ini merupakan bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja. Menurut Maman, technical skill merupakan kecakapan menangani atau memecahkan suatu masalah melalui penggunaan peralatan, prosedur, metode, dan teknik dalam proses operasional, terutama menyangkut dengan pekerjaan yang berhubungan alat-alat yang harus digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan. Technical skill diperlukan untuk menangani gangguan pada pekerjaan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan, kelemahan kualitas, kecelakaan, keterbatasan material, dan masalah-masalah koordinasi. Dimensi pengembangan keterampilan teknis menurut Handoko antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk mendukung pekerjaannya, seperti pengetahuan tentang pemakaian ataupun prosedur yang dilakukan oleh kebijakan perusahaan. Yang kedua yaitu tentang keterampilan skill. Keterampilan diri ini merupakan kemampuan khusus seorang karyawan. Semakin matang skill pada bidang tertentu, berarti dapat lebih kompetitif pada bidang tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pengalaman. Melalui pengalaman yang didapat seperti pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan akan membantu dalam pemecahan dalam penyelesaian pekerjaan. Oke, yang selanjutnya yaitu conceptual skill. Conceptual skill berkaitan dengan kemampuan menganalisis suatu permasalahan. Swedesky menyatakan bahwa keterampilan konseptual adalah keterampilan analitik umum, daya berpendapat, proses berpikir logis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dua komponen dalam keterampilan konseptual yaitu penilaian dan juga kreativitas. Ditegaskan oleh Mode Pidarto bahwa keterampilan konseptual sangat dibutuhkan oleh para manajer puncak, sehubungan dengan tugas utamanya yaitu menentukan strategi kebijakan, mengkreasikan, merencanakan sesuatu yang baru, dan memutuskan. Tugas utama dari konseptual skill sendiri yaitu menentukan strategi kebijakan, mengkreasikan atau merencanakan sesuatu yang baru. Untuk mewujudkan keempat hal itu, membutuhkan konsep-konsep yang didasarkan kepada pemahaman tentang organisasi, cara-cara mengatasi problematika, dan mempertahankan serta meningkatkan laju perjalanan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikatnya keterampilan konseptual adalah kemampuan berpikir secara sistematik dan komprehensif untuk dapat membuat keputusan yang tindakan yang tepat bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai human skill. Stoner dan Freeman menjelaskan bahwa hubungan manusia adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memahami orang lain baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Paul Harry berpendapat bahwa human skill adalah kemampuan dan kata putus atau judgment dalam bekerja dengan melalui orang lain yang mencakup pemahaman tentang motivasi dan penerapan kemampuan yang efektif. Human skill juga diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan sebagai individu dan hubungannya dengan orang lain, caranya berinteraksi dengan orang lain atau keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat.
Human skill meliputi kemampuan untuk memahami perilaku manusia dan proses kerjasama, kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motivasi orang lain, mengapa mereka berkata dan berperilaku, kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif, kemampuan menciptakan kerjasama yang efektif, kooperatif, praktis dan diplomatik, dan kemampuan dalam berperilaku yang dapat diterima. Modal keterampilan yang sangat mendukung kita menuju keberhasilan usaha dalam konsep human skill adalah supel, mudah bergaul, simpati, dan empati kepada orang lain. Dengan keterampilan seperti ini, kita akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ini itu misalnya seperti melatih diri, berbagai organisasi, bergabung dengan klub-klub hobi, dan melatih kepribadian kita agar bertingkah laku menenangkan bagi orang lain. Kemudian dalam keterampilan manusiawi, seorang manajer itu harus memiliki kemampuan berinteraksi dengan berbagai macam orang yang berbeda. Hal ini itu mencakup keterampilan memotivasi orang untuk bekerja, keterampilan mendengar orang lain, keterampilan berhubungan dengan orang lain dalam berinteraksi. Seorang manajer juga harus mempunyai keterampilan komunikasi. Komunikasi ini sangat penting diperlukan sebab seorang manajer memerlukan pertukaran ide, fakta, pengalaman dengan orang lain. Berikut tips dalam berkomunikasi yaitu yang pertama, bersikap positif, tersenyum, menunjukkan kepedulian kepada orang lain, menyimak secara efektif, menggunakan empati, menghargai keberhasilan orang lain, menangguhkan penilaian sebelum memiliki sebuah informasi, berusaha tidak mengeluh, mempertimbangkan opini dan ide yang berbeda, kemudian menunjukkan selera humor yang baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa human skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dan membina kerjasama. Human skill yaitu memahami perilaku manusia dan proses kerjasama, kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motivasi orang lain, kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif kepada orang lain. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kompetensi guru dalam berwirausaha. Langkah awal pengembangan edupreneurship adalah menyiapkan guru yang mampu membimbing siswa agar mereka memiliki jiwa entrepreneur. Jika sumber daya guru sudah siap, maka kebijakan peningkatan mutu dan budaya edupreneurship akan mendapat dukungan tentunya. Edupreneurship membutuhkan dukungan dari pendidik yang dimana memiliki jiwa teacherpreneur. Apa sih yang dimaksud dengan teacherpreneur? Teacherpreneur merupakan bagian dari suatu profesi yang melekat pada guru untuk mengembangkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak di masa depan. Teacherpreneurs adalah individu yang dimana berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan yang tentunya mempunyai inovasi, leadership, publishing, policy, dan research, dan tentunya entrepreneurship. Pengembangan kompetensi guru dalam berwirausaha minimal dia harus memiliki 3 domain. Apa saja sih? Yang pertama, kompetensi konseptual. Yang kedua, kompetensi inovasi. Dan yang terakhir, penguatan. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi konseptual? Yakni diperlukan pada saat berwirausaha menciptakan produk atau menyusun strategi juga, pengembangan dan pemasaran produk, serta dia mencari solusi untuk mengatasi masalah. Kemudian kompetensi konseptual tentunya akan menghasilkan inovasi-inovasi yang relevan dengan kebutuhan calon pengguna atau pelanggan tentunya. Kemudian kompetensi enforcement atau penguatan
Apa sih itu diperlukan? Supaya karya-karya yang dihasilkan itu menjadi karya yang unggul dan tentunya karyanya bisa bersaing di pasar global. Kemudian kompetensi lain yang mendukung keberhasilan entrepreneur adalah kompetensi dasar kewirausahaan dan kompetensi sosial dan fungsional. Kompetensi sosial yang diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneur adalah kompetensi bekerja dalam tim atau teamwork, kepemimpinan, leadership, dan jejaring kerja, network. Kalau untuk kompetensi fungsional yang diperlukan untuk menjadi seseorang entrepreneur, yakni kompetensi manajemen teknologi, dan kemudian yakni dia mempunyai manajemen pemasaran atau bisa disebut dengan marketing management dan manajemen keuangan finansial. Semua kompetensi fungsional untuk menjadi entrepreneur, Winnerton mengelompokkan 4 tipologi kompetensi, yaitu yang pertama ada kompetensi kognitif, kemudian ada kompetensi fungsional, kemudian ada kompetensi sosial, dan yang terakhir ada kompetensi metakompetensi. Kompetensi kognitif menggambarkan kemampuan di bidang pengetahuan dan pemahaman. Kemudian kompetensi fungsional berkaitan dengan keterampilan kerja. Kompetensi sosial berhubungan dengan perilaku dan sikap tentunya. Dan untuk yang terakhir, metakompetensi adalah dimensi keempat dan lebih kompleks. Dia lebih kompleks. Dalam hal ini itu berkaitan dengan memfasilitasi akuisisi atau kompetensi substansif lain. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengembangan kompetensi guru dalam berwirausaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan meneruskan dari penjelasan teman saya, yakni efektivitas teacherpreneurship dalam pengembangan karir dan relasi. Baiklah, dari pengertiannya, teacherpreneurship ini merupakan suatu kegiatan mendidik seseorang untuk dapat mengerjakan dan menghasilkan segala sesuatu yang bernilai jual dan bermanfaat. Jadi intinya itu, teacherpreneurship ini, guru itu tidak hanya mengembangkan bakatnya dari bidang pendidikan saja, akan tetapi bisa mengembangkan dari bidang kewirausahaan. Karena dari bidang kewirausahaan itu, guru itu dapat mengembangkan kreativitasnya untuk bisa dapat dihasilkan yang bernilai jual ataupun bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, untuk upaya dalam pengembangan karir ini ada bermacam-macam. Yang pertama, dalam pendidikan. Pendidikan ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan seminar atau workshop lokakarya ataupun pendidikan eksekutif, simulasi dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, data informasi tentang jenjang karir pada organisasi. Terus ada data informasi yang digunakan seperti uraian jabatan ataupun persyaratan jabatan dan standar kerja. Untuk yang selanjutnya, relasi teacherpreneurship dalam pengembangan karir. Ini menurut Kartana mengemukakan untuk mengembangkan karir itu harus selalu memfokuskan segala daya dan kemampuan pada cita-cita atau rujukan yang ingin dicapai. Jadi dalam pengembangan karir dan teacherpreneurship ini memiliki hubungan yang signifikan. Artinya semakin baik dalam pengembangan karir seseorang, maka itu juga semakin baik kinerja guru tersebut. Nah, untuk upaya dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja guru itu seperti melalui kegiatan pengembangan karir. Dan banyak cara yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan pengembangan karir guru tersebut, seperti melalui prestasi kerja, melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Nah, untuk yang selanjutnya, komponen efektivitas model teacherpreneurship terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, keprofesionalan dalam proses mengajar yang lebih efektif. Jadi, guru itu dituntut memiliki seperangkat kemampuan, dan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu dinyatakan bahwa
Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagodik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, berlakunya undang-undang dan peraturan tersebut menuntut para guru untuk meningkatkan profesionalnya untuk melalui pelatihan maupun penulisan karya ilmiah dan sebagainya. Yang kedua, hubungan sosial guru meliputi mengembangkan hubungan sosial yang baik dengan siswa. Karena berkaitan dengan pendidik atau sumber belajar guru, itu selalu menjalin hubungan komunikasi dengan baik dengan peserta didik ataupun dengan orang tua, dengan tetangga dan teman seprofesi. Kompetensi sosial guru berhubungan dengan interaksi edukatif peserta didik. Karena bagaimana mungkin anak dapat menyerap bahan ajar dengan baik kalau gurunya itu kurang memiliki wawasan kemampuan yang baik. Nah, untuk yang selanjutnya, keberhasilan kelas. Keberhasilan kelas ini dapat dicapai bagaimana guru itu mengondisikan kelasnya dengan baik. Nah, bisa diambil seperti contoh, guru itu menerapkan suatu strategi di dalam kelasnya. Contohnya seperti pembelajaran dengan strategi card sort ataupun problem solving. Nah, itu dalam strategi itu guru itu dapat mengondisikan kelasnya. Karena kalau jika tidak dalam strategi tersebut mungkin menimbulkan suatu kekacauan dalam proses belajar mengajar. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.